Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Gunawan, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Araniri Banda Aceh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi salam. Pengertian salam. Akad salam merupakan salah satu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasinya dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dalam PSAK nomor 103 paragraf keempat mendefinisikan bahwa salam adalah akad jual beli barang pesanan muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam alaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan karakteristik transaksi buy salam dalam PSAK nomor 103. Berdasarkan pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Barang harus sesuai dan diketahui pada saat disepakati yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Rukun akad salam ada 5. Yang pertama, muslam, pembeli atau pemesan. Yang kedua adalah muslam ilaih, yaitu penjual dan penerima. Dan yang ketiga, muslam fih atau barang yang dipesan. Dan yang keempat, ras al-mal, harga pesanan atau modal yang dibayarkan. Dan yang terakhir, sigat ijab qabul, ucapan serah terima. Pengakuan dan pengukuran akad salam untuk pembeli. PSAK nomor 103 tahun 2007 telah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran salam dan salam paralel untuk pembeli sebagai berikut. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. 2. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. A. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati. B. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka 1. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. 2. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. 4. Pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka A. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. B. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. D. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam
dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. 5. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Pengakuan akuntansi salam untuk penjual PSAK nomor 103 tahun 2007 telah mengatur tentang perlakuan akuntansi salam untuk penjual sebagai berikut. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya recognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Ketentuan syariah pembeli dan penjual. Muslam, pembeli atau pemesan, dan muslam ilaih, penjual atau penerima pesanan, harus cakap hukum, artinya memiliki akal dan balik, sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan. Agak sedikit berbeda dengan akad jual beli. Pada akad salam diperbolehkan transaksi dalam salam yang melibatkan orang buta. Alasannya, jika dalam akad jual beli disyaratkan kedua belah pihak sama-sama melihat barang yang dijual belikan, sementara dalam akad salam cukup hanya dengan mengetahui sifat atau spesifikasinya saja meskipun hanya mendengar. Syarat ijab kabul. Yang pertama, harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Kedua, antara ijab dan kabul harus laras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. 3. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. 4. Akad harus pasti, tidak boleh ada khiar syarat. Ketentuan syariah barang salam. Yang pertama, ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas, dan jumlahnya. Yang kedua, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi, kualitas, serta mengenai jumlahnya. 3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Keempat, tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Yang kelima, para ulama melarang penggantian barang yang dipesan muslam fih dengan barang lainnya, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik muslam alaih atau penjual, tetapi sudah milik pemesan. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama memperbolehkannya. 6. Satu jenis atau tidak bercampur dengan jenis yang lain. 7. Barang yang sah diperjualbelikan. Jenis akad salam. Jenis akad salam terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan paralel. Jenis akad salam langsung, transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Paralel. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua
tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Alur transaksi salam dan salam paralel. Pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. 3. Pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan produk yang diinginkan pembeli setelah produk dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan. Penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi salam paralel yang biasanya digunakan oleh penjual bank syariah yang tidak memproduksi sendiri produk salam. Setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam, selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai produsen produk salam. 4. Setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani. 5. Dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 6. Bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani. Terakhirnya akad salam. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak. Pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. 3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad. 4. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Keuntungan dan manfaat akad salam. Pertama, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan pada waktu yang ia inginkan. 2. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli. 3. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usaha dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. 4. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Baiklah, sekian dari saya. Pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.